salah satu Dapat Hari, bakalan nemenin kalian dalam obrolan bertema visualisasi bangsa merajut cinta tanah air di era digital. Coba deh, kalau dengar kata Indonesia, apa sih yang langsung kebayang di kepala kalian? Gunungnya yang megah kah? Atau lagu perjuangan yang bikin merinding? Atau mungkin aroma tanah setelah hujan yang bikin tenang banget nih? Nah, ternyata hal-hal sederhana kayak gitu adalah bagian dari visualisasi bangsa nih guys. Bukan cuma soal gambar atau simbol, tapi tentang cara kita merasakan dan melihat jati diri Indonesia. Dari pengalaman, kenangan, sampai nilai-nilai yang hidup di sekitar kita. Dan menariknya nih, di era digital kayak sekarang, semua hal itu bisa kita tangkap dan sebarkan lewat layar, lewat foto, video, bahkan postingan sederhana di media sosial. Tapi di balik semua itu, pertanyaan penting nih, gimana caranya kita tetap menjaga rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya digital yang terus berubah? Dan untuk menjawab semua pertanyaan seru tadi, kita beruntung banget karena hari ini kedatangan sosok yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Ivan Raga Permanasut, seorang penyuluh kehutanan di Balai P2SDM Wilayah 4, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi insight bersama kami di Dialog Kebangsaan siang ini. Nah, teman-teman, seperti yang udah kita bahas tadi, tema kita kali ini adalah visualisasi bangsa merajut cinta tanah air di era digital. Dan pastinya Pak Ivan bakal bantu kita nih memahami gimana sih visualisasi itu bisa jadi fondasi kuat buat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Terutama di kalangan generasi muda nih yang lekat banget sama dunia digital. Jadi langsung aja kita kasih kesempatan kepada Bapak Ivan Tangga Permana, selaku penyuluh kehutanan Balai P2SDM Wilayah 4 untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Ivan, waktu dan ruang virtual kami persilakan sepenuhnya untuk Bapak. Selamat siang, Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut dengan tepuk tangan virtual yang paling meriah untuk Bapak Ivan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman sebangsa setanah air. Hari ini kami ingin mengajak kita melihat Indonesia dari sisi yang mungkin jarang kita pikirkan, yaitu visualisasi bangsa. Visualisasi bangsa bukan hanya gambar atau simbol. Ia adalah cara kita merasakan dan melihat jati diri Indonesia melalui pengalaman, kenangan, dan nilai-nilai yang hidup di sekitar kita. Mungkin kita mendengar kata visualisasi bangsa, langsung membayangkan terkait bendera merah putih, lambang Garuda, atau bahkan foto pahlawan nasional. Tetapi maknanya lebih dalam daripada itu. Visualisasi bangsa adalah gambaran kolektif tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Itu tercermin dari alamnya, dari budayanya, hingga cara kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, ia bukan hanya sesuatu yang bisa kita lihat, tetapi juga tentunya kita rasakan. Misalnya, ketika kita melihat anak-anak bermain di sawah, mendengar lagu perjuangan, ketika upacara, kemudian mencium aroma tanah setelah hujan, ada rasa hangat di hati. Rasa inilah yang mungkin salah satu bagian kecil ataupun satu rasa Indonesiaku seperti itu. Itulah visualisasi bangsa, identitas yang mengikat kita dalam suatu semangat kebangsaan. Nah, mungkin itu kurang lebih terkait apa itu ya definisi visualisasi bangsa. Lalu apa saja yang membentuk visualisasi bangsa kita itu? Kita sadar Indonesia yang sangat kaya, setiap unsur kehidupan kita menyimpan citra yang mewakili keindahan dan kepribadian bangsanya. Alam Indonesia yang sangat indah, gunung, laut, hutan, dan sawah bukan hanya panorama, tetapi itu adalah simbol kehidupan dan kesejahteraan. Alam kita mengajarkan keseimbangan, kemudian tanggung jawab untuk menjaga warisan generasi masa depan.
Itu sekedar alamnya, kemudian budaya dan tradisi dari batik hingga tarian dari daerah, gamelan, Tifa Papua, semua menunjukkan keanekaragaman yang bersatu. Itulah wajah sejati Indonesia, berbeda tetapi tetap satu jua. Kita lihat dari kulinernya, makanan Indonesia bukan hanya lezat, tetapi juga mengandung nilai kebersamaan. Di meja makan, orang Indonesia terbiasa berbagi. Itulah budaya gotong royong yang sederhana namun penuh makna. Kemudian pahlawan-pahlawan dan tokoh bangsa. Gambar Bapak Presiden kita, Pak Soekarno, Bung Hatta, Raden Ajeng Kartini, Pangeran Diponegoro, semua bukan sekedar potret, tapi simbol semangat dan perjuangan. Mereka mengingatkan kita bahwa kemerdekaan ini hasil pengorbanan dan tekad yang sangat luar biasa. Sisi semangat gotong royong, disinilah inti visualisasi bangsa kita. Saat masyarakat saling membantu, membangun jembatan, memperbaiki jalan, atau menolong korban bencana, kita melihat wajah sejati Indonesia peduli, tangguh, dan tentu bersatu. Makna visualisasi kebangsaan yakni juga tercermin dari kemajuan teknologi, kreativitas, anak muda, inovasi yang diciptakan. Indonesia bukan hanya indah, tapi juga cerdas dan berdaya saing di era global. Visualisasi bangsa membutuhkan rasa cinta tanah air, karena di setiap gambar, lagu, dan kisah, kita belajar bahwa Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tetapi adalah rumah bersama. Kita ingat bahwa bangsa ini juga menjadi pengingat akan tanggung jawab kita untuk menjaga persatuan. Di tengah-tengah perbedaan suku, agama, budaya, kita tetap berdiri di bawah satu bendera yang sama. Dengan memahami visualisasi bangsa, kita tidak hanya melihat Indonesia dari mata, juga tentu dari hati. Saudara-saudara, visualisasi bangsa adalah cermin dari jati diri kita. Alamnya, budayanya, kulinernya, semua itu membentuk lukisan yang amat besar bernama Indonesia. Maka tugas kita hari ini adalah menjaga, menampilkan visual bangsa itu dalam setiap tindakan, karya, pelayanan, kontribusi nyata. Kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan hanya indah secara rupa, tetapi juga mulia dalam nilai semangat. Mari kita terus tanamkan rasa cinta tanah air bukan hanya lewat kata, tetapi lewat perbuatan. Ingat, saya ingin menyampaikan ini, Indonesia tidak butuh kata-kata, tetapi butuh aksi nyata. Demikian mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ivan atas pemaparan yang sangat mencerahkan. Banyak sekali nih poin-poin yang bisa kita ambil dari materi yang telah disampaikan beliau. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya bisa langsung di raise hand saja. Ya, oke, ini udah ada nih pertanyaan dari Kak Alicia Rizkyanti yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Kak Alicia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alicia Rizkyanti dari Balai P2 SDM Wilayah 4. Di sini saya ingin menanyakan, Pak, tadi Bapak sempat menyinggung tentang gotong royong dan sebagai salah satu wajah visual bangsa. Tapi sekarang kita sering lihat sendiri di kota besar, rasa kebersamaan itu mulai luntur. Orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing, Pak. Bagaimana sih kita menghidupkan kembali semangat gotong royong di era modern ini? Mungkin cukup dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang relevan ya dengan apa yang tadi disampaikan terkait gotong royong. Memang gotong royong ini lahir dari budaya masyarakat, katakanlah dari akar rumput ya di desa, ketika semua hal dilakukan bersama. Tetapi nilai itu tidak akan pernah hilang ketika memang tertanam di bangsa Indonesia ini. Hanya perlu kita adaptasi. Nah, di era sekarang, gotong royong
bisa muncul dalam berbentuk kolaborasi digital. Kemudian solidaritas sosial. Contoh, ketika kita ramai-ramai buat donasi online tuh kan. Ketika ada bencana, kemudian berbagai komunitas saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan berbagai platform digitalnya. Saat warga kota bersama-sama membersihkan lingkungan juga memang masih terjadi sebetulnya ya. Mungkin ada luntur, tapi itu masih menjadi salah satu ciri dari bangsa kita. Jadi bentuknya boleh berubah, tetapi intinya begini. Semangatnya tetap harus ada, yaitu saling bantu, saling peduli, kemudian saling tolong-menolong dengan sesama. Itulah cara kita menampilkan visual bangsa yang hidup, bukan hanya di poster, tetapi dalam tindakan yang nyata. Mungkin itu penjelasannya, Bu Alicia ya. Baik, terima kasih Pak. Masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Kak Kiki. Pada Kak Kiki dipersilahkan. Baik Pak, perkenalkan, nama saya Kiki Prayoga, saya dari BP2 SDM Wilayah 2 Pekanbaru. Tadi Bapak menyebutkan bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar simbol seperti bendera atau lambang negara, tapi juga pengalaman dan identitas. Nah, pertanyaannya Pak, bagaimana cara generasi muda sekarang bisa ikut membangun visualisasi bangsa itu di tengah arus globalisasi dan media sosial yang begitu kuat? Terima kasih Pak. Benar sekali, memang generasi muda hidup di era digital yang sangat cepat berubah ya. Tapi justru itu adalah peluangnya, di sanalah peluangnya. Visualisasi bangsa hari ini tidak hanya ada di buku sejarah, tetapi juga hadir di layar-layar gawai, media sosial, dan berbagai bentuk karya digital. Nah, anak-anak muda bisa menampilkan wajah positif dari Indonesia lewat konten kreatif. Misalnya dengan membuat video budaya lokal, kemudian fotografi alam Indonesia, lagu bernuansa nasionalisme, atau karya desain yang mengangkat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai gotong royong bangsa Indonesia. Jadi visualisasi bangsa masa kini bukan hanya tugas pemerintah atau seniman, tetapi setiap warga Indonesia, warga negara dapat berkarya, berperan dengan rasa cinta tanah airnya dalam memvisualisasikan bangsa Indonesia. Selama nilai keindonesiaan itu hidup dalam visualisasi bangsa akan terus tumbuh. Modern, tapi tetap berakar. Ya, demikian barangkali ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dari Kak Syafi'i. Mungkin dari Kak Syafi'i, waktu sudah tepat dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Syafi'i dari Sekretariat BP2 SDM. Mau bertanya, Bapak kan tadi menyinggung tentang pahlawan dan tokoh bangsa sebagai bagian dari visualisasi bangsa. Tapi banyak generasi muda sekarang lebih mengenal tokoh luar negeri daripada pahlawan sendiri. Nah, bagaimana caranya agar nilai-nilai kepahlawanan bisa lebih dekat dan relevan bagi generasi sekarang? Itu saja, terima kasih. Sebetulnya bukan soal tidak peduli ya, melainkan soal cara mengenalkannya yang kurang menarik. Kalau kita bisa mengemas kisah pahlawan dengan cara yang dekat dengan dunia mereka, misalnya lewat film, komik, kemudian permainan edukatif, konten kreatif, nilai kepahlawan itu akan terasa hidup. Bayangkan kalau kisah-kisah seperti Cuk Nyadin, Bung Tomo dibuat dalam bentuk animasi modern atau dijadikan tokoh dalam permainan anak negeri, mungkin masih melekat. Salah satu contohnya ada film yang perlawanan di Surabaya itu sudah salah satu contohnya ya. Jadi kuncinya adalah menghidupkan nilai pahlawan dengan bahasa zaman sekarang gitu. Kita juga harus mengikuti zaman yang ada, bukan sekedar hafalan sejarah saja. Karena pada dasarnya setiap generasi muda punya pahlawan dalam versinya sendiri, asal mereka berani berbuat baik dan berjuang untuk bangsanya. Mungkin demikian. Terima kasih, Pak.
Oke. Terima kasih Bapak Ivan dan rekan-rekan semua yang sudah ikut aktif dalam kegiatan kali ini. Sampai jumpa di dialog kebangsaan berikutnya. Tetap semangat dan bangga jadi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.